Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Indrianisha Fitri. Saya dari Program Studi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, pengertian ideologi. Yang kedua, Pancasila dan ideologi dunia. Dan yang ketiga, Pancasila dalam pandangan agama. 1. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Ideologi yaitu gagasan atau ide yang memiliki nilai kebenaran dan diikuti oleh orang lain sebagai cita-cita yang ingin dicapai. Ideologi yang dilembagakan oleh sebuah negara disebut ideologi nasional. Ideologi nasional Indonesia adalah Pancasila, yaitu keseluruhan ide, gagasan yang bersumber atau berdasar pada prinsip-prinsip pemikiran, filsafat bangsa yaitu Pancasila, yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman yuridis, konstitusional, pelaksanaan negara guna mencapai cita-cita dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. 2. Pancasila dan ideologi dunia. Di dunia terdapat 4 ideologi. Yang pertama, ideologi liberalisme, yang kedua, ideologi komunisme, yang ketiga, ideologi sosialisme, dan yang keempat, ideologi Pancasila. Pancasila di antara ideologi dunia. Terdapat 5 perbedaan di antara ideologi di dunia. Yang pertama tentang politik hukum, yang kedua ekonomi, yang ketiga pandangan terhadap individu dan masyarakat, yang keempat ciri khas, dan yang kelima agama. Baik, untuk yang politik dan hukum, pada liberalisme, dalam politik mementingkan individu, hukum untuk melindungi individu. Pada komunisme, demokrasi rakyat berkuasa mutlak satu parpol, hukum untuk melanggengkan komunis. Pada sosialisme, demokrasi untuk kolektivitas, diutamakan kebersamaan, masyarakat sama dengan negara. Pada Pancasila, demokrasi Pancasila, dan hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban individu dan masyarakat. Yang kedua, ekonomi. Liberalisme, peran negara kecil, swasta mendominasi, kapitalisme, monopolisme, dan persaingan bebas. Pada komunisme, peran negara dominan, yaitu demi kolektivitas berarti demi negara. Yang kedua, monopoli negara. Pada sosialisme, peran negara ada untuk pemerataan, yaitu keadilan distributif yang diutamakan. Pada Pancasila, peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli yang dirugikan rakyat. Pandangan terhadap individu dan masyarakat. Pada liberalisme, individu lebih penting daripada masyarakat. Masyarakat diabdikan bagi individu. Pada komunisme, individu tidak penting, masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Pada sosialisme, masyarakat lebih penting daripada individu. Pada Pancasila, individu diakui keberadaannya, masyarakat juga diakui keberadaannya. Yang keempat, ciri khas, liberalisme, komunisme, sosialisme, Pancasila. Yang pertama, liberalisme, individu lebih penting daripada masyarakat. Masyarakat diabdikan oleh individu. Yang kedua, komunisme, individu tidak penting, masyarakat tidak penting, kolektivitas yang dibentuk negara lebih penting. Yang ketiga, sosialisme, masyarakat lebih penting daripada individu. Yang keempat, Pancasila, individu diakui keberadaannya, masyarakat juga diakui keberadaannya. Agama. Pada liberalisme, agama urusan pribadi, bebas beragama, bebas memilih agama, bebas tidak beragama. Pada komunisme, agama candu masyarakat, agama harus dijauhkan dari masyarakat. Pada sosialisme, agama mendorong perkembangannya kebersamaan. Dan pada Pancasila,
bebas memilih salah satu agama, agama harus menjiwai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila dalam pandangan agama. Persepsi menyatakan bahwa agama sebagai musuh Pancasila adalah suatu kesalahpahaman dalam bernalar. Hal ini mengingat ideologi Pancasila sebagai ideologi yang selaras dengan ajaran agama Islam, di mana adanya nilai ketuhanan, keadilan, dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Nilai-nilai tersebut sangat erat kaitannya dengan agama, yaitu agama Islam. Pancasila dalam pandangan Islam. Yang pertama, ada objektif. Sebagai dasar negara, maka sila-sila dari Pancasila harus dijadikan dasar, sumber, dan jiwa seluruh pembuat peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan negara. Untuk yang subjektif, sebagai jiwa dan kepribadian bangsa, filsafah hidup bangsa dan negara, maka sila-sila dari Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun republik ini didirikan tidak sebagai negara agama, tetapi nilai yang menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasar nilai agama, dan itu telah terkandung dalam nilai Pancasila. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.